Shalom teman-teman semua. Berikut ini adalah panduan bagi kita untuk ibadah sekolah minggu online. Tolong diperhatikan ya. Pertama-tama, teman-teman, siapkan dirimu untuk memulai ibadah dengan mandi yang bersih dan berpakaian yang rapi ya. Kedua, jangan lupa bahwa ini adalah ibadah. Kita tidak boleh sambil mengobrol atau makan, bermain, dan lainnya. Kita harus benar-benar serius. Ketiga, bila adik-adik menemukan ada hal-hal yang belum dimengerti, dapat bertanya kepada papa mama kalian. Demikian panduan ibadah Sekolah Minggu Online GBI Matawai. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkatimu. Salam Abi Matawai. Apa kabarnya minggu ini? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Karena juga sehat, sudah sehat. Bulan lalu sempat istirahat di rumah hampir 1 bulan. Nah, puji Tuhan, di awal September ini sudah kembali sehat dan bisa bersama-sama dengan adik-adik. Oke, kita akan mulai ibadah kita. Kita yel-yel Kingdom Kids. Oke, Kingdom Kids. Yes, Kingdom Kids. I Kingdom Kids. Yes, I am. Yeah. Adik-adik, kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita. Mari kita nyanyikan sama-sama. Jadikan hati ini doamu. Semuanya ambil sikap doa ya. Lipat tangan, tutup mata. Kita nyanyikan pujian ini dengan hati yang penuh mengasihi Tuhan. Ku jadikan hati ini untuk
kami selalu cinta Tuhan Yesus, selalu mengutamakan Tuhan Yesus, selalu mengandalkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan terus memuji Tuhan Yesus. Berkati kami, berikan hati yang bersukacita memuji Tuhan Yesus. Biarlah setiap puji-pujian kami memberkati kami dan hati Tuhan Yesus disenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus, segala pujian, hormat, pengagungan hanya bagimu. Haleluya. Amin. Yeay. Oke adik-adik, semuanya bangun berdiri. Kita nyanyi sama-sama. Hati yang gembira adalah obat. Oke, kita tepuk tangan sama-sama ya. Yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringat tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Tuhan senang, hati yang gembira, Tuhan senang. Oke, aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, 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 bahagia. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut, buang ke api, buang ke laut. Tuh, aku bahagia, bahagia,
bacaan kita pada minggu ini adalah aku tidak akan iri. Ya, ulangi ya sama-sama ya. Aku tidak akan iri. Yang perempuan sama-sama katakan, aku tidak iri. Oke, yang laki-laki, aku tidak iri. Oke, terima kasih semuanya. Tepuk tangan. Nah, oke adik-adik, pagi ini Kak Ven akan cerita tentang Raja Israel, yaitu Saul dan Daud. Ya, nah Saul ini adalah Raja Israel yang sangat diberkati Tuhan. Tuhan mengurapi dia untuk menjadi seorang raja memimpin bangsa Israel. Ya, itu ada di 1 Samuel 10 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Tapi adik-adik, Saul tidak taat kepada Tuhan. Jadi Tuhan menolak Saul. Nah, mengapa Tuhan menolak Saul? Karena Saul tidak taat. Saul menolak perintah Tuhan, yaitu Saul tidak benar-benar menghancurkan musuh. Padahal Tuhan bilang segala sesuatu dihancurkan, tapi Saul tidak menghancurkan semuanya. Nah, disitulah Saul ditolak oleh Tuhan. Saat Saul tidak taat kepada Tuhan, adik-adik, roh Tuhan meninggalkan Saul. Dan saat roh Tuhan meninggalkan Saul, roh jahat yang menyiksa dia, membuat dia merasa tidak nyaman, membuat dia merasa selalu ketakutan, membuat dia merasa selalu tertekan. Nah, ketika Saul berada dalam posisi itu, ada seorang yang luar biasa. Roh Tuhan berada di atas dia, yaitu siapa? Daud. Nah, Daud saat itu dia melayani Saul adik-adik dengan apa? Bermain kecapi. Ya, jadi kecapi itu salah satu alat musik yang digunakan Daud untuk menyenangkan hati Saul, ya. Jadi Daud memainkan kecapi di istananya Saul. Dan musik yang Daud mainkan itu membuat Saul merasa nyaman. Saul merasa lebih baik dan roh jahat meninggalkan Saul adik-adik. Nah, jadi Saul itu karena itu Saul begitu menyayangi Daud. Ya, dan dia meminta Daud untuk melayani dia, menjadi apa? Pembawa senjatanya Saul pada saat itu. Nah, dengan kuasa Tuhan yang ada di atas Daud, masih ingat tidak tentang cerita Daud? Daud mengalahkan siapa? Orang yang besar itu. Daud mengalahkan Goliat, raksasa orang Filistin. Dan saat Daud menaklukkan Goliat, Saul mengangkat Daud menjadi apa? Panglima tentaranya. Wow, adik-adik, dari pemain kecapi di istana diangkat menjadi seorang panglima. Jadi adik-adik, katanya Alkitab, apapun yang Saul minta untuk Daud lakukan, pasti Daud lakukan. Dan pastinya berhasil. Bagus bukan? Tapi tunggu dulu adik-adik. Setelah Daud kembali dari mengalahkan pasukan orang Filistin, dan saat Daud pulang adik-adik, semua rakyat, semuanya menjadi senang, semuanya bersuka cita, ada tari-tarian, banyak orang bersorak-sorai. Wow, menyambut keberhasilan dari Daud. Nah adik-adik, disitulah Saul merasa tidak nyaman. Kita baca sama-sama di 1 Samuel 18 ayatnya yang ke-8. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkannya mereka berlaska-laska, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Nah adik-adik,
Jadi sejak itu Saul dia merasa apa? Iri hati. Nah, Tuhan menjadikan Daud menjadi seorang raja. Tetapi adik-adik, hanya Saul saja yang tidak mengakuinya. Karena apa? Saul dipenuhi dengan perasaan iri. Saul tidak puas dengan apa yang sudah dimilikinya. Wow, adik-adik, seorang raja iri kepada Daud. Ya. Jadi Saul ini dia menginginkan pujian seperti apa yang diterima oleh Daud. Jadi adik-adik, jika kita mulai membandingkan diri kita dengan orang lain, berarti adik-adik kita sudah membuka pintu untuk iri hati. Maka dari itu kita harus apa? Mengarahkan pikiran kita kepada Tuhan yang sudah menciptakan kita sebagai apa? Manusia yang sempurna. Dia menciptakan kita, setiap kita dengan caranya, menciptakan kita dengan segala kemampuan yang unik, menciptakan kita sebagai orang ciptaan yang istimewa, yang menciptakan kita dengan memiliki tujuan. Jadi kita harus merasa puas dengan diri kita. Kita tidak perlu melihat membandingkan diri kita dengan orang lain, ya. Karena apa? Tuhan yang menciptakan kita dengan tujuan dari Tuhan. Jadi kita bisa melakukan apa yang sudah Tuhan tetapkan untuk kita lakukan. Dan pasti masing-masing kita pasti ada keberhasilan. Nah, kita baca di Amsal 27 ayatnya yang keempat. Panas hati kejam dan murka melanda, tetapi siapa yang dapat tahan terhadap cemburu? Nah, iri hati ada perasaan yang sangat kuat yang dapat merusak diri, ya. Saul ingin menghancurkan Daud. Itu karena apa? Ada iri hati di dalam diri dia. Ya. Sayangnya Saul saat dia memiliki rasa iri hati itu dia tidak meminta pertolongan dari Tuhan. Dia tidak minta tolong sama Tuhan untuk apa? Untuk supaya dia bisa menguasai, mengatasi iri hati yang ada di dalam diri dia. Jadi adik-adik, mari kita belajar dari kegagalan Saul sehingga kita dapat selalu kembali kepada Tuhan agar bisa menolong diri kita. Adik-adik, Kak Vena mau bilang, setiap manusia memiliki namanya kelemahan emosional dan kita semua manusia sudah jatuh di dalam dosa. Apa yang menyebabkan Saul begitu iri hati, begitu marah, begitu membenci Daud? Saul bahkan sampai ingin membunuh Daud. Apa karena dia takut jabatannya dia sebagai raja diambil alih? Nah, itu salah satu. Saul takut orang tidak lagi mau nyanjung dia, orang hanya menyanjung Daud, ya. Saul iri kepada Daud. Sebenarnya Saul tidak layak iri kepada Daud. Kenapa? Posisi Saul ada di paling atas, yaitu raja. Dia yang memimpin Daud sebenarnya, ya. Awalnya dia sangat menyayangi Daud. Daud menolong dia untuk melepaskan dia dari rasa ketakutan karena dia rasa tertekan pada awalnya dan memainkan dia musik. Tapi Saul melupakan itu semua. Karena apa? Rasa iri hati. Apakah saat itu Saul menyadari bahwa kebencian terhadap Daud adalah dosa? Ya, adik-adik. Banyak orang melakukan kesalahan namun tidak menyadari bahwa mereka telah berdosa, seperti Saul, ya. Saul begitu baik perawakannya, ya. Dia adalah seorang raja, karakternya bagus, imannya juga itu mencerminkan identitas anak Allah, ya. Dipakai oleh Tuhan awalnya. Dia tidak menyadari bahwa kebencian terhadap Daud itu adalah dosa. Apa akibatnya terhadap diri sendiri, kepada orang lain, kepada Tuhan? Pasti dampaknya akan merusak hubungan kita. Kita dengan diri kita sendiri, hubungan kita dengan orang lain, bahkan hubungan kita dengan Tuhan, adik-adik. Seperti cerita dalam perjanjian lama,
juga dalam kitab Kejadian. Siapa? Ketika Kain dipenuhi iri hati dan kebencian sehingga akhirnya dia membunuh saudaranya Habel. Jadi kita harus apa? Berhati-hati terhadap rasa iri hati, rasa dendam, rasa kemarahan. Itu akan membuat mata hati kita, nurani kita akan menjadi budak dosa, adik-adik. Ya adik-adik, Alkitab mengatakan jika kita mengikuti keinginan daging kita, berarti kita itu akan menyebabkan apa adik-adik? Dosa. Jadi amarah, iri hati, kepentingan diri sendiri, bahwa itu adalah sebagai dosa ya. Ada dalam Galatia pasalnya yang kelima ayatnya ke-19 sampai ayatnya ke-20. Jadi adik-adik, bagaimana cara kita bebas dari hal ini? Caranya yang pertama adalah kita harus mengakui dosa-dosa kita kepada Tuhan dan memohon agar Tuhan mengampuni kita. Yang kedua, kita harus memilih untuk melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri, tapi yang berkenan untuk Tuhan, yang Tuhan kehendaki. Kita semua telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Kita akan menerima Roh Kudus dalam diri kita. Roh Kudus akan menolong kita untuk kita menghasilkan buah-buah yang baik, hal-hal yang baik yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Yang itu buah-buah baik disebut dengan buah-buah roh. Roh Kudus memenuhi kita dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya, buah-buah roh itu ada dalam Galatia 5 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-23. Saat buah-buah roh itu hidup di dalam kita, amarah yang tak terkendali seperti iri hati dan mementingkan diri sendiri, semua hal-hal yang tidak baik maka tidak akan bisa masuk. Jadi saat kita dipenuhi oleh hal-hal baik, maka tidak ada ruang lagi untuk hal-hal yang jahat. Jika kita dipenuhi hal-hal baik, maka kita akan merasa damai, kita akan merasa puas, kita akan merasa penuh dengan sukacita. Jadi kita harus jujur kepada diri kita sendiri, kita harus jujur kepada Tuhan, memberikan waktu untuk Tuhan tinggal di dalam hidup kita. Kita harus punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, membacakan firman Tuhan, waktu untuk berdoa, hidup dalam kebenaran. Memang tidak gampang adik-adik. Dari waktu ke waktu kita terus belajar untuk sempurna seperti Tuhan ya. Saat kita dipimpin Roh Kudus, maka tidak ada ruang lagi untuk si jahat menguasai kita. Ketika Samuel mengurapi Daud menjadi seorang raja, sejak itulah roh Tuhan tinggal di atas Daud. Daud tidak membalas apa yang Saul lakukan. Daud hanya taat kepada Tuhan. Dan saat itu Tuhan berkenan kepadanya, Tuhan memberkati dia, Tuhan mengurapi dia. Jadi adik-adik, kita harus menangkan rasa iri hati. Seringkali rasa iri hati itu terjadi ketika orang lain lebih bisa dari kita. Orang lain lebih banyak menerima perhatian. Orang lain mungkin lebih nilainya lebih tinggi di sekolah, lebih diperhatikan guru. Mungkin di dalam rumah juga ada yang merasa iri hati kepada saudaranya, kepada teman bermainnya, kepada tetangganya. Dan Tuhan tidak suka itu adik-adik ya. Ya, kita tidak boleh mengikuti apa yang Saul lakukan. Kita harus mengikuti apa yang Daud lakukan. Saat Saul iri hati kepadanya, Daud tidak membalasnya. Saat Saul mau membunuhnya, Daud tidak membalasnya ya. Daud tetap mengampuni Saul. Saat Daud mengampuni Saul, Tuhan memberkati Daud. Adik-adik mau diberkati Tuhan? Hilangkan rasa iri hati. Ketika kita memiliki rasa iri hati, minta pertolongan Tuhan. Berdoa sama Tuhan supaya Tuhan jauhkan. Tuhan, saya tidak mau iri hati Tuhan. Jauhkan saya dari rasa iri hati Tuhan. Dan mengakui dosa dan kita melakukan kehendak. Jadi adik-adik, super ayat pada minggu ini adalah dalam Yakobus 3 ayatnya yang ke-16.
Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Oke, kita ulangi lagi super ayat pada minggu ini. Di dalam Yakobus 3 ayatnya yang ke-16. Di situ dikatakan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jangan iri hati, oke? Oke, kita akan berdoa bersama supaya Tuhan menolong kita semua, hindari kita semua dari rasa iri hati. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini kami belajar Tuhan sebagai anak-anak Tuhan untuk jangan memiliki rasa iri hati. Jika kami memiliki rasa iri hati, bantu kami Tuhan untuk kami menghilangkan itu. Kami mau punya roh-roh yang berasal dari Tuhan. 9 buah roh yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami hanya mau itu ada dalam hati kami. Kami tidak mau roh-roh dunia ini menguasai hati kami. Walaupun kami kecil Tuhan, kami anak sekolah minggu Tuhan, tapi tolong setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih memberkati kami dalam masa pandemi ini Tuhan, supaya kami tetap sehat, kami tetap dilindungi Tuhan, keluarga kami aman Tuhan. Tuhan memberkati juga bangsa dan negara kami yang menghadapi masa-masa sulit ini Tuhan. Tuhan memberkati pemerintah kami Tuhan. Tuhan memberkati orang-orang Kristen di mana saja, hamba-hamba Tuhan di mana saja yang saat ini Tuhan meminta pertolongan Tuhan, yang saat ini sakit COVID Tuhan. Kami minta Tuhan mengampuni mereka, Tuhan memberkati mereka, Tuhan menyembuhkan mereka, biar kami bebas Tuhan dari penyakit COVID-19 ini Tuhan. Sehingga kami bebas beraktivitas, kami bebas untuk ke sekolah minggu, kami bebas untuk ke persekutuan orang-orang percaya Bapa. Kami bebas untuk melayani Engkau. Tolong setiap kami Tuhan. Kami, pendidikan kami Tuhan, setiap anak sekolah minggu yang pagi hari ini duduk berdoa kepada Engkau Tuhan, berikan hikmat mereka. Sehingga walaupun mereka belajar dari rumah, tetap Tuhan tolong buka pikiran mereka, kasih mereka hikmat. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ampuni setiap kelemahan kami Tuhan. Dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, selamat hari Minggu adik-adik. Tetap jaga kesehatan, tetap taati prokes ya. Pakai masker, cuci tangan, jangan keluar rumah jika tidak penting. Jangan berkeliaran jika tidak penting. Oke? Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Informasi persembahan sekolah minggu Abi Matawai dapat ditransfer ke rekening BRI Simpedes Unit Pandawai atas nama Layanan Abi GBI Matawai nomor 3500 01 038475 Informasi buat adik-adik, persembahan sekolah minggu kalian dapat dikumpulkan selama 1 bulan di rumah masing-masing dan dapat menghubungi nomor WA Abi Matawai 081 238 041007 supaya guru kelas sekolah minggu kalian dapat mengambil persembahan adik-adik di rumah ya. Terima kasih telah mendukung pekerjaan pelayanan sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkatimu. Happy birthday buat adik-adik di bulan September yang berulang tahun. Adik-adik sangat istimewa, berharga, dan unik di mata Tuhan. Adik-adik sangat istimewa dan berharga di mata Tuhan. Berkat firman Tuhan bulan ini, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu, aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Yeremia 31 ayat 3. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, yang terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku,
Nobar Superbook dan Kids Challenge? Caranya, klik langsung link Google Meet pada pesan broadcast WhatsApp di link Sekolah Minggu Online Abi Matawai. Kedua, klik minta bergabung. Mudah bukan? Bagi adik-adik yang ikut Nobar Superbook dan Kids Challenge minggu ini akan mendapatkan e-komik Alkitab gratis. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku. Adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkatimu.